Korupsi menjadi masalah di berbagai negara. Sebagai tindak kejahatan serius dan paling merugikan, jelas sudah selayaknya para koruptor ini mendapat hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi contoh serta peringatan bagi para koruptor lainnya. Untuk mengatasinya, masing-masing negara memiliki berbagai cara dan sanksi. Ada yang hukumannya cukup ringan, hanya beberapa tahun saja di penjara, seperti di Indonesia. Ada juga yang tidak segan untuk memberi hukuman mati bagi para pencuri uang negara seperti yang diberlakukan di Cina. Selain itu, ada pula berbagai hukuman lain yang dijatuhkan kepada koruptor. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 hukuman bagi para koruptor. Ulah demonstran Ukraina ini menjadi perhatian dunia. September 2014 lalu, mereka menggandeng politisi Vitaly Zurovsky menuju tempat sampah, lalu membuang sang politisi ke dalamnya. Vitaly tak mengalami cedera apapun. Namun, perasaan politisi ini terguncang hebat setelah sekelompok demonstran melemparnya ke tempat sampah besar di luar gedung parlemen Kiev. Awalnya, Vitaly berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam, menenteng tas kerja berwarna gelap, berjalan melewati kerumunan para pendemo. Video lainnya menunjukkan sekelompok pria berteriak ke arahnya, lalu melemparnya ke tempat sampah dengan bagian kepala terlebih dahulu. The emotions are running high because Parliament was set to vote on a vetting law, an anti-corruption, it's called lustration law, which people hope will be able to. Saat Vitaly meminta massa tenang, sebuah ban bekas dilempar ke dalam tempat sampah dan mengenai kepalanya. Seorang demonstran memegangi kepala Vitaly, mencegahnya agar tidak melarikan diri dari tempat sampah. Vitaly adalah mantan anggota partai mantan Presiden Viktor Yanukovych yang dilengsarkan paksa Februari lalu setelah menolak menandatangani Fakta Uni Eropa yang memicu protes di seluruh negeri. Ia juga tidak populer di kalangan pemilih setelah ia mengusulkan tindakan keras terhadap legislator anti pemerintah. Ia disebut-sebut sebagai politisi yang korup dan menjadi rezim pro-Rusia. Paus Fransiskus mengeluarkan peringatan keras kepada para koruptor. Dalam khotbahnya di Casa Santa Marta, Vatikan, Paus menegaskan perbedaan antara para pendosa yang menyesal lalu bertobat dengan mereka yang menjalani kehidupan ganda dan munafik, rajin bersedekah tetapi di sisi lain tetap mencuri dari negara dan kaum miskin. Paus mengatakan lebih baik jika koruptor diikat di sebuah batu penggilingan lalu dilempar ke laut. Ia juga menggambarkan para koruptor seperti batu nisan yang kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kebusukan. Paus Fransiskus juga menyebutkan bahwa orang tua yang mencari nafkah dengan menerima suap telah kehilangan harga dirinya, dan makanan yang mereka beri kepada anak-anak mereka disebut roti yang kotor. Khotbah Paus Fransiskus disampaikan di tengah kerasnya melawan korupsi dalam tubuh Vatikan. Dan pada Mei lalu, Direktur Bank Vatikan dipecat karena diduga terlibat korupsi dan skandal pencucian uang. Lebih dari 900 orang termasuk para pejabat tinggi Malaysia yang dihukum karena kasus korupsi telah dicantumkan pada situs pemerintah. Para pelaku dipampang lengkap dengan foto-foto data pribadi dan sejarah kasus para pelaku. Database para pelaku korupsi dalam bahasa Melayu dan Inggris dipublikasikan di portal resmi Komisi Anti Korupsi Malaysia, MACC, untuk mengingatkan semua orang untuk tidak menerima atau memberi suap. Profil para pelaku korupsi dan suap ini mulai dibuat pada 1 Januari 2010 dan terus diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Sebagian para pelaku korupsi tercatat sebagai politisi, pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, ataupun anggota masyarakat biasa. Kronologis kasus setiap pelaku dicantumkan secara lengkap dan detail, termasuk besaran dana yang dikorupsi. Beberapa pelaku mengeluh bahwa database mereka yang disebarluaskan ke publik telah mempermalukan mereka. Namun pemerintah menegaskan bahwa masyarakat harus dididik akan seberapa seriusnya pelanggaran korupsi.
Kira-kira seberapa panjang ya daftar pelaku korupsi di Indonesia jika dipampangkan seperti ini? Stasiun televisi pemerintah Korea Utara menayangkan gambar seorang pemimpin berpengaruh dibawa keluar dari ruang rapat setelah dicopot dari jabatannya. Jang Song-taek, paman dari pemimpin Kim Jong-un, dibawa oleh pengawal berseragam dari rapat. Kantor berita resmi Korea Utara menyebutkan Jang dicopot dari jabatannya karena melakukan tindakan kriminal termasuk korupsi. Langkah mempermalukan pejabat yang dipecat di depan umum baru kali ini terjadi di Korea Utara. Berita tentang pencopotan Jang ini pertama kali dilansir oleh media Korea Selatan. 2 pembantu dekat Jang dilaporkan sudah dieksekusi karena korupsi. Jang yang menikah dengan kakak Kim Jong-il sempat dilihat oleh pengamat memiliki pengaruh politik yang kuat di belakang layar. Ia memegang jabatan kunci di Partai Komunis serta Komisi Pertahanan Nasional, dan pengaruhnya semakin meningkat setelah Kim Jong-un berkuasa. Keberhasilan Hong Kong dalam memberantas korupsi merupakan salah satu faktor pendukung pesatnya perkembangan perekonomian di negeri ini. Pada tahun 1960-an, negara ini termasuk negara paling korup dan terparah di dunia. Saking parahnya, seorang supir ambulans tidak akan mengantar pasien sebelum mendapatkan uang tip. 1973, negara ini mengambil langkah berani. Tanpa kecuali, seluruh polisi, hakim, dan jaksa dipecat, kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinamakan Independent Commission Against Corruption. Sejak awal terbentuk, lembaga ICAC tidak pernah pandang bulu dalam memberantas korupsi, baik kasus korupsi besar maupun kecil. Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, pemerintah juga menciptakan efek malu dengan menangkap koruptor di muka umum. Wow, apakah bangsa kita perlu melakukan hal yang sama untuk bisa benar-benar bersih dari korupsi? Tokoh politik ternama Cina, Bo Xilai, diusir dari negaranya karena skandal korupsi yang dilakukannya. Mantan pemimpin Partai Komunis ini dianggap telah mempermalukan seluruh negara dengan tindakannya. Selain diadili, ia juga tidak akan menerima penghargaan sebagai mantan orang tertinggi di Partai Komunis. Bahkan keberadaannya akan dihapuskan karena keterlibatannya dalam skandal terburuk yang terjadi dalam beberapa dekade. Tak hanya korupsi, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia juga sempat melindungi istrinya, Gu Kailai, dari tuduhan pembunuhan warga Inggris. Akhirnya istri Bo ini dikenai hukuman mati karena membunuh warga Inggris Neil Heywood. Pengusaha asal Inggris ini ditemukan tewas pada November lalu di Chongqing, kota yang dipimpin oleh Bo. Kasus ini terungkap lewat salah satu pegawai Bo yang membeberkan semuanya. Manajemen Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang meminta salah seorang pasiennya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi, Satrio Teguh Subroto, untuk segera meninggalkan rumah sakit karena diduga memanfaatkannya untuk menghindari hukuman kurungan. Pejabat rumah sakit mengatakan bahwa Satrio telah dinyatakan sehat oleh dokter dan harus segera meninggalkan rumah sakit. Awalnya, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan taman di Jalan Ade Sucipto, Solo ini harus menjalani operasi. Setelahnya, kondisinya semakin membaik, hingga ia dinyatakan sudah bisa pulang. Anehnya, Satrio selalu menolak dan tidak bersedia kembali ke tahanan. Pihak rumah sakit akhirnya memberi waktu 3 hari untuk ia menyiapkan kepulangannya dari rumah sakit. Jika tak kunjung keluar, maka pihak rumah sakit akan mematikan seluruh fasilitas di rumah sakit, termasuk listrik. Pemirsa, itulah 7 hukuman bagi para koruptor versi On The Spot. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.000 lebih pulau, terletak di dataran 2 benua, Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis dan jutaan keindahan alam.
Indonesia juga dikenal dengan penduduknya yang ramah. Dunia juga mengenal Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Di samping fakta-fakta mengenai Indonesia tadi, ada beberapa hal penting bagi dunia yang juga diduga terjadi di Indonesia. Berikut 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi On The Spot. Politisi dan kanselir Jerman Adolf Hitler diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada 30 April 1945. Namun fakta itu kini dipertanyakan. Sebuah program History Channel dokumenter Amerika Serikat menyatakan bahwa tengkorak milik Hitler yang disimpan Rusia bukan milik pemimpin Nazi ini. Tengkorak itu diduga adalah tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Penemuan ini menguatkan kembali teori konspirasi bahwa Hitler tidak tewas pada 1945. Ia diduga melarikan diri dan meninggal di usia tua. Sejumlah teori beredar soal di mana Hitler meninggal. Ada yang mengatakan Hitler meninggal di Argentina, Brasil, Amerika Serikat, bahkan Indonesia. Sebuah artikel mengejutkan beredar di sejumlah jejaring sosial dan mailing list. Artikel ini berisi cerita tentang kematian Hitler. Artikel ini menyebutkan bahwa Hitler meninggal di Indonesia. Dr. Sosrohusodo, dokter lulusan Universitas Indonesia, penulis artikel tersebut, menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Poch di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Ia mengatakan bahwa Dr. Poch adalah Hitler. Bukti-bukti yang diajukan Dr. Sosrohusodo adalah Dr. Poch ini tidak bisa berjalan normal. Ia selalu menyeret kakinya ketika berjalan. Kemudian tangan kiri dokter Jerman ini selalu bergetar, dan ia memiliki kumis vertikal. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi Adolf Hitler. Dr. Poch yang diduga Hitler ini meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Plato menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa ini mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian yang hilang itulah disebut Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan ilmuwan Brasil, Arioso Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku yang menjelaskan mengenai hal ini. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan terus membentang ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Plato menyebutkan bahwa Atlantis berada di kepulauan tropis, sama seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah dan panjang mata rantai gunung berapi yang sama dengan Atlantis, membentang dari pegunungan Kerinci hingga Bromo dan Rinjani. Apakah benar negara kita ini merupakan benua Atlantis yang hilang tersebut? Haji Fahmi Basya, seorang ahli matematika Islam, mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di tanah Jawa. Ia mengungkapkan temuannya ini melalui penelitian selama 35 tahun berdasarkan pada fakta-fakta eksak melalui pendekatan Al-Quran. Pernyataannya ini sempat memunculkan pro dan kontra, karena selama ini Borobudur diketahui merupakan candi Buddha dan dibangun pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun lalu. Sedangkan Nabi Sulaiman diyakini hidup 3000 tahun lalu. Menurut Fahmi Basya, ada relief-relief yang identik dengan kisah Nabi Sulaiman. Ia juga meyakini bahwa patung Unfinished Solomon yang ada di Candi Borobudur merupakan pekerjaan yang belum selesai karena sang Nabi meninggal lebih dahulu. Masih banyak fakta lain yang dibeberkan oleh Fahmi Basya. Namun, sepertinya teori ini banyak ditentang oleh masyarakat.
Misteri harta karun VOC, perusahaan dagang Belanda di zaman penjajahan dulu, kabarnya kini berada di Pulau Onrus. Letak Pulau Onrus adalah di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 14 km dari Jakarta. Pulau Onrus menjadi tempat yang sibuk pada masa lalu. Pulau ini adalah tempat keluar masuknya kapal perdagangan. Mitos yang berkembang mengatakan di pulau ini terdapat harta karun VOC dalam jumlah yang sangat besar. Karena banyak kalangan menilai organisasi sebesar VOC tidak mungkin bisa begitu saja bangkrut secara tiba-tiba. Kisah pun berkembang bahwa di pulau ini terdapat banyak harta karun peninggalan Belanda yang disembunyikan. Anda berniat untuk mencari tahu? Eropa di abad ke-15 tengah berada dalam keadaan risau dan berkemelut. Dunia perdagangan sedang berkembang pesat dan penjelajahan daerah baru tak terelakkan. Ketika itu, Columbus tidak sengaja menemukan benua Amerika saat ia mencoba mencari jalan lewat timur, salah satunya melalui Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini menyebabkan ia mampu menemukan Amerika lebih cepat dari penjelajah lainnya. Bukti yang memperkuat teori ini adalah Columbus juga membawa dan memperkenalkan buah pala yang hanya tumbuh di Indonesia ketika pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika. Ia juga membawa buah ini ke Eropa. Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba berasal dari letusan Gunung Toba. Letusan vulkanik terbesar di muka bumi dalam kurun waktu 2 juta tahun ini diduga terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Toba. Temuan ini didapat para peneliti dari Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark. Kalau meletus, Gunung Toba memuntahkan 2.500 km kubik lava, setara 2 kali volume Gunung Everest. Erupsinya 5.000 kali lebih mengerikan dari letusan Gunung St. Helens pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Dugaan gunung purba ini mengarah pada Gunung Toba, karena ditemukannya bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama dengan Danau Toba di 2.100 titik di hampir seluruh dunia, termasuk India hingga Kutub Utara. Sebelum abad 19, para ahli menyatakan bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Namun pada akhir abad 19, seorang berkebangsaan Belanda bernama Eugene Dubois berhasil menghadirkan penemuan yang luar biasa. Ia menemukan manusia purba tertua di Solo, Indonesia. Pada tahun 1887, dengan hati menggebu, dokter Belanda ini datang ke Pulau Jawa untuk mematahkan teori bahwa manusia pertama kali berasal dari Eropa. Ia mempekerjakan 50 orang pribumi untuk menyusuri tepi Sungai Bengawan Solo sambil meneliti lokasi potensial tulang belulang manusia purba. Pekerjaan ini membuahkan hasil yang menggemparkan dunia. Ia menemukan tengkorak manusia purbakala yang mencirikan kerak. Selanjutnya pada tahun 1892, Eugene menemukan tulang kaki manusia purba yang mirip dengan manusia modern. Dari bentuk kaki disimpulkan pemilik tulang tersebut sudah bisa berjalan dengan 2 kaki. Dan diketahui bahwa tengkorak tersebut adalah nenek moyang manusia yang ada sekarang, dikenal dengan manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus. Teori ini memunculkan banyak kontra, terutama dari kalangan Eropa. Dan seiring waktu, makin banyak penemuan fosil manusia purba di sekitar kawasan penggalian Eugene. Jerih payahnya dinilai sangat bermanfaat, dan manusia Jawa diakui sebagai manusia purba yang berusia paling tua di dunia. Pemirsa, itulah 7 hal yang diduga terjadi di Indonesia versi Anda.